Orang tua itu harus membunuh lebih dari 100 kelinci setiap hari. Tapi dia tidak memakannya, melainkan membawa daging kelinci itu ke gudang. Yang lebih aneh adalah, setiap kali sebelum memasuki gudang, dia akan melompat 3 kali di depan pintu. Tindakannya membuat orang lain tidak mengerti, telah dilakukan lelaki tua itu selama 50 tahun. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam gudang. Akan tetapi, mungkin untuk menentukan apa yang terkunci di dalamnya, bukan orangnya. Hari itu, lelaki tua itu membawa daging kelinci lagi. Tapi sementara dia tidak memperhatikan, kepala kelinci itu langsung berguling ke tanah. Melihat itu, lelaki tua itu membungkuk untuk mengambilnya. Akan tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pria tua itu mengalami serangan jantung dan jatuh ke lantai, meninggoy seketika di tempat. Baru juga mulai filmnya kek. Setelah orang tua itu meninggoy, gudangnya akan diambil alih oleh staf manajemen. Dan parahnya, staf manajemen akan melelang gudang tersebut. Siapapun yang menawar paling tinggi, semua perabotan di gudang itu akan menjadi milik orang itu. Apapun yang ada di dalamnya, apakah harta atau besi tua, itu semua tergantung pada keberuntungan. Nick menawar $500 berhasil membeli gudang orang tua itu. Tapi kata manajer, pemilik gudang ini sangat aneh. Mungkin ada sesuatu yang kotor di dalam. Dia bahkan membawanya untuk melihat kamera. Orang tua itu akan melompat 3 kali sebelum masuk ke dalam. Lalu buka pintunya lagi. Setelah masuk, butuh setengah hari untuk keluar. Saat keluar, daging kelinci di dalam kantong tidak terlihat lagi. Anehnya lagi, sebelum pergi, dia melompat 3 kali, lalu pergi tanpa seperti ada dosa. Tingkah aneh lelaki tua itu membuat Nick langsung tertarik. Segera serahkan uang untuk menandatangani kontrak di tempat. Setelah mendapatkan kuncinya, dia ingin mencari tahu. Tapi begitu dia sampai di depan gudang, dia didatangi oleh seorang wanita. Dia baru tahu gudangnya dibeli oleh Nick. Dia ingin mendapatkan kembali foto yang diambil di dalam. Meskipun itu bukan sesuatu yang sepadan dengan uangnya, itu adalah barang berharga bagi seorang wanita. Tapi Nick tidak ingin membuka gudang. Dia tidak ingin membuang waktu dan melempar kunci yang rusak, menolak permohonannya. Tega banget lu bang. Hal ini membuat wanita itu marah. Orang-orang sepertimu pergi saja ke neraka. Nick tidak menggubrisnya. Setelah membuka pintu gudang, tidak seperti yang dibayangkan. Ada banyak barang-barang lama di dalamnya. Dan ada juga banyak sampah. Dia berjuang selama setengah hari dan tidak dapat menemukan sesuatu yang berharga. Hanya menemukan tempat lilin bobrok yang kelihatannya bernilai sekitar $100. Anjay, kayak gaji mimin di Facebook. Dia juga menemukan template. Barang di atas tidak diketahui terbuat dari apa, tapi terlihat sangat aneh. Dia juga menemukan 2 kursi. Akan tetapi, dia melihat sebuah meja yang menarik perhatiannya. Dia membawa barang-barang ini ke toko antik, berharap dia bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Tapi sang kasir sama sekali tidak tertarik. Sebaliknya, ketika Nick mengeluarkan spesimen itu, hal itu menarik perhatiannya. Dia meminta Nick untuk membelai dan merasakan materi di atasnya. Bisakah kamu menebak bahan apa itu? Rambut kunti. Maksud mimin rambut kambing. Kamu salah Nick, itu rambut manusia. Ya Tuhan, ini sangat menakutkan. Nenek itu kemudian menilai meja itu lagi. Dia dengan lembut menyentuh pola di atas. Tiba-tiba tanpa sengaja menyentuh tombolnya. Menemukan 3 buku sihir kuno. Adapun surat-surat kuno, nenek itu juga pertama kali melihatnya. Dia hanya harus menelpon teman baiknya, menelpon teman penyihirnya. Begitu si penyihir melihat meja itu, ekspresinya berubah menjadi serius. Karena ini adalah meja khusus pengusiran setan. Setelah melihat ketiga buku kuno itu, si penyihir membeku di tempat. Ini adalah kitab suci pengusiran setan. Di dalamnya tertulis cara pengusiran setan yang tak terhitung banyaknya. Harusnya total ada 4 buku, sekarang tidak ada 1 jejak pun. Lalu penyihir itu berkata, jika kau bisa menemukan yang keempat, dia setuju untuk membelinya seharga $1 juta. Juga memberikan deposit kepada Nick di tempat. Ini membuat Nick percaya diri. Dia ingin membawa si penyihir kembali ke gudang pencarian. Dia tidak mau melewatkan kesempatan untuk menjadi kaya. Namun dalam perjalanan pulang, penyihir itu berbicara dengan Nick. Jangan membuat berita bahwa pemilik gudang telah membunuh adiknya untuk memanggil monster. Meski terbukti berita bohong, adiknya menghilang secara misterius. Keduanya telah kembali ke gudang. Mereka yakin bahwa buku keempat disembunyikan di suatu sudut di suatu tempat. Karena untuk menemukan buku itu, Nick pun mengobrak-abrik truk sampah besar itu. Wanita itu diam-diam mengamati. Tampaknya di dalam gudang itu ada rahasia kelam yang disembunyikan. Tapi mereka berdua mencari sepanjang malam. Kecuali beberapa artikel, tidak ada jejak buku kuno yang dapat ditemukan. Lama mereka berpikir, Nick tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Dinding paling dalam dari gudang itu tampak berlubang.
mereka melihat harapan dan dengan cepat memindahkan barang-barang di sebelah mereka. Seperti yang diduga, di balik tembok itu memang ada ruang rahasia yang tersembunyi. Dia menghabiskan $500 untuk membeli gudang dan menemukan ruang rahasia di dalamnya. Hal yang paling aneh adalah penyihir dengan gugup mengeluarkan tempat lilin. Dan saat pintu besi dibuka, nyalakan lilin. Penyihir itu pun menasihati Nick, setelah masuk jangan lari atau macam-macam. Apapun yang kamu lihat, jangan menyentuhnya. Dia harus mendengarkan kata-katanya dan melakukannya. Namun dalam hatinya, Nick hanya memikirkan uang, tidak mengingat kata-kata si penyihir. Ketika mereka masuk, bau amis sangat menyengat. Selain itu, di dalamnya gelap gulita. Dindingnya ditempeli berita tentang wanita kaya itu. Di ujung ruang rahasia, mereka menemukan tubuh wanita yang membusuk. Sepertinya rumor itu benar. Tubuh wanita ini adalah saudara perempuan lelaki tua itu. Wajahnya berlubang. Ih, ngeri gak sih? Ada juga tentakel di dalamnya. Ternyata orang tua yang membunuh kelinci setiap hari adalah untuk memberi makan monster ini. Pada saat itulah mereka menemukan di samping tubuh wanita tergeletak buku kuno terakhir. Nick tidak menghiraukan kata-kata penyihir untuk maju. Sepenuhnya mengabaikan penghalang, ditendang di celah. Sekarang dia hanya memikirkan uang dan tidak menyadari monster di belakang telah terbangun. Saat itu matanya hanya terfokus pada buku itu. Nick menoleh untuk melihat. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah menyebabkan kerusakan. Monster itu terbangun sepenuhnya, perlahan muncul dari tubuh wanita itu. Penyihir itu tercengang. Dia terbungkus rapat oleh tentakel monster itu dan langsung ditelan ke perutnya. Buku kuno itu pun juga dibakar. Nick diancam akan membantu, berbalik dan lari. Tapi aroma pada dirinya diingat dengan baik oleh monster itu. Jadi sejauh apapun dia lari, monster akan menemukannya. Dia mengamati setiap gerakan monster itu. Saat monster itu tidak memperhatikan, dia lari ke sisi lain secepat mungkin. Tapi monster itu masih menemukannya. Tiba-tiba Nick menemukan jalan keluar. Tapi sialnya, pintu itu terkunci. Pada saat yang sama, monster itu juga mendekat. Dia pun tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian sebuah sosok muncul. Itu adalah wanita yang dia tolak pada siang hari. Nick memintanya untuk membuka pintu. Tunggu setelah dia keluar, dia akan mengembalikan sepenuhnya foto yang diambil padanya. Tapi wanita mana yang tak punya dendam? Dia pun berkata, keluarkan saja kunci rusak yang kau lempar. Dia mengunci satu-satunya jalan keluar. Melihat Nick putus asa, wanita itu pergi dengan dingin. Pada saat ini, teriakan monster itu pun datang. Namun menunggu Nick hanya berujung ditelan monster. Nah gini akibatnya kalau bikin cewek emosi guys. Video orang tua pada awal film, setiap kali akan melompat 3 kali. Itu adalah cara kakek tua itu berlatih agar tidak merusak pasir pelindung pada monster tersebut. Jika Nick di awal mau mengembalikan foto itu pada wanita itu,